Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur, kembali deui ka channelna Ki Jagat Abdi Orang Sunda. Ayeuna urang neruskeun carita anu can angges, caritana perjalanan Syekh Subakir nu diparintahkeun nyaeta ku Sultan Muhammad I, pemerintah kerajaan Turki atau Rum. Nu beliau Syekh Subakir kapendak jeung Danghiang, Semar sareng Togog. Urang lanjutkeun bae ka caritana. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Subakir dengan perlahan berkata, "Kisanak, kau ini siapa? Keluar dari mana Kisanak berdua? Kok baru kali ini aku melihatmu? Lantas, apa yang Kisanak inginkan sampai datang kepadaku?" Sang Hyang Semar berlahan juga menjawab, "Ya, saya ini orang Jawa. Saya ingin bertemu Tuan." Syekh Subakir berkata, "Beritanya tanah Jawa tempat yang belum ada manusianya, tempat yang masih hutan belantara." Sang Semar langsung menanyakannya, "Nyatanya saya orang Jawa. Saya ada sebelum Tuan datang. Kami menduduki dan menetap di pucuk-pucuk gunung sudah mencapai 900 tahun, dan kami berada di Gunung Tidar selama 1001 tahun." Sang pendeta heran mendengarnya. "Hai kamu, ini bangsa apa? Apakah kamu ini sungguh-sungguh manusia? Umurnya panjangnya bukan main, sedangkan saya belum pernah tahu orang yang umurnya mencapai 1000 tahun. Umurnya lebih panjang dari Nabi Adam alaihi salam. Hai Kisanak, mengakulah, berterus teranglah padaku. Rupanya kamu bukan manusia, hingga umurmu melebihi umur Nabi Adam. Wah, umurmu sangat panjang. Jika kamu manusia, tak ada manusia yang umurnya mencapai 1000 tahun." Sang Semar berkata, "Sesungguhnya saya ini bukan manusia. Sayalah Danghiang tanah Jawa yang paling tua, putranya dewi-dewi yang disebut Manik Maya. Ya, saya ini. Sang Hyang Sis. Ya, saya ini. Danghiang Teritoti. Ya, saya ini. Rekannya saya, Sang Hyang Ening, itu namaku, sedangkan Jayakusuma itu rajaku, serta Ki Joko Pendek, Angtek-angtek, Kuncing Ganti, ya sayalah yang disebut Sang Hyang Semar. Saya kesini sudah lama sekali dari Ibu Hawa. Dulu Ibu Hawa melahirkan benihnya, diambil serta dirawat oleh Sang Idazil. Benih itu tak berbentuk dan dicipta dibentukannya sedemikian rupa dan dicampur dengan maniknya, maka jadilah hamba ini. Jika Tuan belum tahu, ya ini wujudnya badan hamba, seluruh Danghiang semua keturunan hamba. Maka seluruh Danghiang itu ada di seberang tanah Jawa. Jin Parahyangan dan peri serta
Kebanyakan lelembut itu turunan saya. Semua menguasai tempat-tempat yang wingit atau angker. Ilulu jangkitan buyut saya, sedangkan Kirogo titisannya burung senhari. Hamba bersama dengan saudara tua hamba bertempat di tanah Jawa. Maka hamba kesini untuk bertemu dengan Paduka Tuan. Ingin tanya yang sesungguhnya. Mengapa Tuan sebagai sang pendeta membuat kerusakan semua anak cucu hamba? Mereka semua hanyut di sungai sampai ke lautan, terkapar, kena tenung. Ternyata kamu yang membunuhnya. Sisanya kebanyakan para lembut mengungsi di lautan. Sang pendeta berlahan berkata, "Hai Kisanak, aku ini diutus Kanjeng Sultan Rum, itu rajaku. Maka aku disuruh mengisi manusia di Pulau Jawa, supaya berladang, bersawah, membuka hutan belantara. Yang kutempatkan ini orang negeri Rum, kebanyakan dari negeri Rum semuanya. Banyaknya 2000 orang berkeluarga. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak bisa jika menghalanginya." Sang Hyang Semar belahan berkata, "Syukurlah jika itu kehendak Sultan. Si raja sendiri yang menyatakan mengisi manusia di tanah Jawa, menyuruh membuka hutan, karena baginda sendiri juga turunan saya. Semua itu terjadi pada takdir tanah Jawa." Syekh Subakir berkata, "Nanti aku beritahu kehendak yang maha agung serta mulia dan jalannya tanah Jawa." Selanjutnya Syekh Subakir membeberkan ramalan tentang kejadian di masa yang akan datang, mengenai raja-raja penguasa tanah Jawa hingga nanti saat tenggelamnya Pulau Jawa. Mengapa Pulau Jawa tenggelam? Konon hal ini untuk menyelamatkan umat Islam di Pulau Jawa, karena Dajjal nantinya mampu menghidupkan orang mati dan menjadikan orang tersebut kafir. Jika Pulau Jawa ditenggelamkan, sang Dajjal yang hanya punya mata sebelah itu tidak akan mampu melihat penghuni Pulau Jawa, karena Pulau Jawa sudah rata dengan lautan. Mengenai ramalan raja-raja Pulau Jawa dan situasi penduduk Pulau Jawa yang disampaikan Syekh Subakir hampir sama dengan ramalan Jayabaya yang sesungguhnya oleh Sunan Giri Prapen, Sunan Giri ketiga. Karena itu ramalan tersebut dalam versi ramalan Jayabaya karena lebih detail. Mungkin cerita Syekh Subakir ke tanah Jawa ini adalah cerita dari orang tua turun ke kita dan diceritakan lagi lah supaya kita mengenal sejarah. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.